Sebuah faksi baru Yaman menyatakan perang terhadap Houthi Iran pada jam-jam terakhir tanggal 20 Juli 2026. Kelompok ini yang menamakan dirinya Gerakan Yaman Merdeka mengumumkan pemberontakan bersenjata terhadap Houthi di dalam Sana'a, ibu kota yang dikuasai oleh kelompok yang didukung Iran tersebut. 4 pria muncul dengan penutup kepala di depan sebuah bendera, memamerkan senjata dan membacakan pernyataan yang menuduh Houthi menyebabkan kelaparan, penjarahan, penyalahgunaan, dan tunduk pada proyek Iran. Atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, Allah berfirman, jika kami membuat mereka merasakan penderitaan setelah kemakmuran, mereka akan berkata bahwa keburukan telah berlalu dan mereka akan bergembira serta membanggakan diri. Dengan demikian, mereka menghindari perubahan mendadak untuk menyelamatkan rakyat Iran yang tertindas, agar mereka tidak diusir dan dijauhkan dari kaum Syiah Rusainid Iran. Oleh karena itu, kelangsungan rezim para ayatollah atas para penjahat di Iran dan atas kaum Syiah Rusainid Iran adalah demi martabat dan kebebasan rakyat Iran. Dan nasib rezim Iran dengan mendorong revolusi Teheran ke seluruh Iran adalah munculnya kebebasan dan kepemimpinan revolusioner Iran. Dan kelangsungan rezim para ayatollah dalam menindas kaum Syiah Rusainid Iran disebabkan oleh tidak adanya undang-undang yang memungkinkan dimulainya sebuah revolusi untuk memperkuat syariat mereka. Pengumuman ini sangat mengejutkan karena menargetkan kelompok Houthi pada saat mereka berusaha memperluas kekuatan mereka keluar Yaman. Akun-akun yang membagikan rekaman tersebut mengklaim bahwa faksi baru ini telah memulai serangan besar-besaran dari Sana'a. Video tersebut merekam sebuah pernyataan publik, namun belum membuktikan bahwa perang internal sudah dimulai di jalanan. Meski tetap berhati-hati, rekaman itu menunjukkan upaya yang jelas untuk mengubah pemberontakan terhadap Houthi menjadi gerakan bersenjata. Kelompok tersebut berbicara tentang merebut kembali kedaulatan Yaman dan memutus pengaruh Iran. Saya bersumpah demi Tuhan dan di hadapan rakyat Yaman bahwa operasi-operasi ini akan membawa konsekuensi kriminal. Saya berkumpul untuk mengutip firman Tuhan Maha Tinggi. Berjuanglah untuk merebut kembali Yaman dan memutus pengaruh, karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Oleh karena itu, lawanlah orang-orang kafir dan bunuhlah para penindas perang dimanapun kalian menemukannya. Tuhan telah berkata benar. Dengarkan, Yaman dipengaruhi oleh Iran. Pesan tersebut bertujuan menarik warga Yaman yang marah atas kelangkaan, penindasan, dan kontrol politik yang dilakukan oleh Ansarullah. Jika terjadi desersi, serangan yang dikonfirmasi, atau dukungan dari suku-suku, kelompok Houthi bisa menghadapi ancaman di pusat kekuasaan mereka sendiri, tepat saat mereka mengalihkan ketegangan, rudal, dan kekuatan angkatan laut untuk menekan Arab Saudi. Pada jam-jam yang sama, kelompok Houthi mengumumkan blokade laut segera terhadap Arab Saudi. Langkah tersebut dikonfirmasi oleh Reuters dan Associated Press. Juru bicara militer Yahya Al-Sari menyatakan bahwa kapal-kapal yang terkait dengan kerajaan akan menjadi target dari apa yang disebut kelompok itu sebagai respons blokade dibalas blokade. Kelompok Houthi mengklaim bahwa mereka sedang bereaksi terhadap blokade yang diberlakukan terhadap Yaman dan serangan terbaru terhadap Bandara Internasional Sana'a. Pengumuman tersebut memperluas eskalasi yang sebelumnya telah memecah 4 tahun ketenangan relatif setelah rudal Houthi diluncurkan ke wilayah Arab Saudi. Dalam video tersebut, Yahya Al-Sari tampak berdiri di mimbar di depan simbol-simbol militer saat membacakan pernyataan. Dalam demonstrasi besar-besaran jutaan orang pada hari Jumat peringatan dan mobilisasi, serta dalam perkumpulan besar dan pertemuan suku yang mendahuluinya, Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan hal-hal berikut. Pertama, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelarangan pelayaran laut bagi musuh Saudi yang kriminal, sesuai dengan prinsip pengepungan dibalas pengepungan. Dan hal ini akan mulai berlaku sejak saat pengumuman pernyataan ini. Kedua, kami menegaskan kembali hak rakyat kami yang besar untuk membalas pengepungan dengan pengepungan, eskalasi penuh dengan eskalasi penuh, dan untuk memperkuat prinsip ini. Ketiga, Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan kesiapan penuh mereka untuk semua opsi. Dan bahwa setiap tindakan ceroboh yang dilakukan oleh musuh Saudi yang tidak bijaksana melalui eskalasi penuh. Pidato tersebut mencoba menampilkan blokade sebagai balas dendam dan unjuk kekuatan. Dalam praktiknya, kelompok Houthi mengancam kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Saudi melalui Laut Merah, menempatkan Selat Bab el-Mandeb di pusat krisis yang brutal.
Peta yang dipublikasikan oleh akun Nexta menunjukkan mengapa ancaman ini menakutkan pasar. Bab el-Mandeb menghubungkan Teluk Aden ke Laut Merah dan terusan Suez. Jalur ini menerima sekitar 12% perdagangan dunia dan sekitar 25% pengangkutan kontainer global. Setiap serangan di wilayah ini dapat memaksa kapal-kapal untuk memutar mengelilingi Afrika, sehingga meningkatkan waktu perjalanan, biaya bahan bakar, asuransi, dan harga barang. Tekanan semakin besar karena Arab Saudi mulai menggunakan pelabuhan Yanbu di Laut Merah secara intensif sebagai jalur alternatif setelah pembatasan berat di Selat Hormuz. Lebih dari 70% ekspor minyak normal Arab Saudi dialihkan ke pantai ini, dan pengiriman melalui Yanbu baru-baru ini mencapai rata-rata 4 juta barel per hari. Volume produk turunan minyak yang melewati Bab el-Mandeb pada bulan Juni mencapai 7,4 juta barel per hari, mendekati 7% dari produksi dunia. Disitulah blokade Houthi tidak lagi hanya menjadi ancaman bagi Riyadh, tetapi juga mempengaruhi kantong seluruh dunia. Grafik yang dipublikasikan oleh Mario Naufal mencatat pemulihan tajam harga minyak segera setelah pengumuman tersebut. MarketWatch juga melaporkan bahwa larangan yang diumumkan oleh kelompok tersebut membuat harga minyak kembali naik, meskipun ada kabar tentang kemungkinan gencatan senjata 10 hari antara Amerika Serikat dan Iran. Harga Brent sempat menyentuh 91,42 dolar per barel sebelum turun kembali, sementara minyak Amerika Serikat kembali naik setelah sebelumnya turun di bawah 80 dolar. Kampanye-kampanye sebelumnya sudah memaksa perusahaan-perusahaan besar untuk meninggalkan Laut Merah dan berlayar mengelilingi benua Afrika. Lalu lintas melalui terusan Suez turun 52% pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Akun Baisa merilis rekaman audio yang dikaitkan dengan pasukan Angkatan Laut Holtz. Menurut publikasi tersebut, operator memanggil kapal-kapal yang menuju Arab Saudi melalui radio VHF, memerintahkan mereka untuk kembali dan mengancam akan mengambil tindakan militer jika tidak mematuhi. Rekaman audio ini masih memerlukan konfirmasi independen. Dan Angkatan Laut sudah memanggil Anda di saluran 16. Sesuai keputusan Angkatan Bersenjata Yaman pada 26 Juli 2020 yang melarang kapal-kapal Saudi karena blokade terus-menerus terhadap bangsa Yaman, kami memperingatkan semua kapal musuh Saudi untuk mengalihkan rutenya ke laut lain dan ke Teluk Aden. Jika keputusan Angkatan Bersenjata Yaman tidak dipatuhi, kapal-kapal tersebut akan menjadi target kami. Ganti. Meski begitu, ini sejalan dengan perintah yang diumumkan oleh kelompok tersebut dan menunjukkan bagaimana intimidasi bisa dimulai sebelum serangan dengan menggunakan pesan radio untuk menebar ketakutan di antara awak kapal dan perusahaan. Krisis ini juga menampilkan gambar kapal terbakar di dekat Oman. Surat Hormuz mengaitkan kasus tersebut dengan kapal Saudi yang diserang oleh Garda Revolusi Iran. Informasi yang dikonfirmasi oleh Reuters lebih akurat. 2 kapal yang dioperasikan oleh perusahaan Yunani Dinakon, yaitu Akelos dan Kavo Maleas, terkena serangan di dekat Oman. Kavo Maleas, yang berbendera Malta, terbakar setelah terkena proyektil yang belum teridentifikasi. Serangan di dekat Oman dan blokade yang diumumkan di Yaman menekan kedua ujung rute energi di Timur Tengah. Hormuz sedang diserang dan lalu lintasnya sangat berkurang. Bab el-Mandeb sekarang menghadapi ancaman langsung dari Holtz. Kombinasi ini menempatkan Arab Saudi dalam situasi pengepungan laut yang dapat mempengaruhi kapal-kapal yang menuju ke Asia maupun yang bergerak ke arah terusan Suez. Faksi baru dari Yaman mencoba berkembang tepat di dalam situasi ini dengan mendeklarasikan perang terhadap Holtz, sementara kelompok tersebut membuka front melawan Arab Saudi. Gerakan Yaman Merdeka berusaha menampilkan para pejuang yang didukung oleh Iran sebagai kekuatan yang menyeret rakyat Yaman ke dalam perang regional. Pemilihan Sana'a dalam pernyataan tersebut memiliki arti besar, karena ibu kota adalah jantung politik dan militer dari kekuasaan Holtz di utara Yaman. Beberapa jam ke depan akan menunjukkan apakah pengumuman tersebut akan menghasilkan penangkapan, desersi, bergabungnya suku-suku, atau bentrokan yang terkonfirmasi.
Di laut, perusahaan pelayaran, perusahaan asuransi, dan pemerintah sudah harus memutuskan apakah akan tetap menggunakan rute melalui Laut Merah atau mengalihkan kapal-kapal mereka sebelum ancaman terhadap Holtz berubah menjadi serangan nyata. Perpecahan internal masih menunggu bukti di lapangan, tetapi blokade laut sudah diumumkan secara resmi dan mulai mengguncang pasar minyak, pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi, serta jalur perdagangan paling sensitif di dunia. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang berfokus untuk memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan. Oke,